Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Membangun Mezbah. Kita baca di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, jadi di sini firman Tuhan berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Mereka itu siapa? Saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita naik ke gunung yang kudus. Gunung yang kudus itu adalah apa? Mezbah. Tuhan mau supaya kita membangun mezbah, mempersembahkan korban-korban kita di hadapan Tuhan di atas mezbahnya. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan mau supaya rumah kita disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, rumah itu berbicara tentang yang pertama, yaitu pribadi kita. Rumah berbicara tentang pribadi kita, yang adalah bait Allah. Yang kedua adalah gereja, yang ketiga adalah keluarga, yang keempat adalah komunitas atau kersel atau kota dan bangsa. Ya, jadi Tuhan mau supaya rumah kita, pribadi kita, gereja kita, keluarga kita, komunitas kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, ya. Di dalam Markus 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus mengulangi ayat yang tadi di Yesaya 56 ayat yang ke-7, bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, ketika Yesus masuk ke bait Allah, Yesus melihat orang-orang berjualan di halaman bait Allah. Ya, ada meja penukar di situ, kalau sekarang money changer, ya. Terus ada bangku-bangku pedagang yang menjual merpati, ya. Lalu Yesus marah, saudara, dan Yesus menjungkir balikan meja-meja mereka. Bapak Ibu coba bayangkan kalau pas Bapak Ibu ada di situ gimana? Kaget kan? Kaget pastinya. Karena apa? Mejanya dibalikan. Ya, pasti Yesus marah. Kenapa kalian berjualan di bait Allah? Ya, nggak boleh berjualan di bait Allah. Ya, meja-mejanya dibongkar bangkir, ya. Bayangkan mejanya dibalikin sama Yesus. Kalau Bapak Gembala bikin begitu gimana Bapak Ibu? Kabur semua jemaat. Gak mau kesini lagi ya Bapak Gembala kayak begitu. Ya, tapi Yesus, kenapa Yesus bisa marah, saudara? Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, pernah nggak baca Yesus marah seperti ini? Ada nggak? Nggak ada. Hanya ada di sini ketika Yesus masuk ke bait Allah. Kenapa Yesus begitu marah ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang berjualan di bait Allah? Kenapa? Karena Yesus sangat menghormati bait Allah. Yesus sangat menghormati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ada yang firman yang berkata bahwa hormatilah hari Sabat. Hari Sabat itu kita pakai hari yang ke-7 hari ini. Kita pakai untuk beribadah. Jangan kita pakai untuk jalan-jalan terus lupa ibadah gitu ya. Enggak apa-apa kita beribadah, kita mau jalan-jalan enggak masalah. Kita berarti kita menghormati hari Sabat, ya. Yang penting kita menghormati hari Sabat, karena Yesus sangat marah ketika kita tidak menghormati bait Allah. Kita tidak menghormati rumah Tuhan. Yesus berkata bahwa kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, karena bait Allah sudah dijadikan sarang penyamun. Artinya sarang daripada segala kejahatan. Mereka berjualan di situ, mempraktekkan apa yang enggak benar, ya. Ada yang jadi rentenir segala macam di situ, ya. Jadi Yesus marah. Kenapa bait Allah dijadikan sarang penyamun, sarang penjahat, bukannya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, ya. Bait Allah sekarang ya ada yang ada adalah tubuh kita, ya. Di dalam
1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bait Allah yang sekarang adalah tubuh kita. Kita harus menghormati bait Allah, atau tubuh kita jangan menjadi sarang penyamun, sarang daripada kejahatan. Ya, gak boleh ada kejahatan ya di dalam hidup kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Bahkan tubuh kita bukan milik kita sendiri. Di situ dikatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan telah membeli tubuh kita di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Ya, dia telah menebus kita. Ya, jadi tubuh kita tuh bukan milik kita lagi. Ya, katakan pada orang samping kiri kananmu, Tuhan telah membeli kamu dan harganya telah lunas dibayar. Udah lunas loh Tuhan bayar di kayu salib. Ya, tubuh kita adalah bait Allah, milik Allah. Ya, jadi kita harus menghormati bait Allah. Kita jangan hidup sesuka kita, seenak kita, semau kita, hidup di dalam kejahatan. Karena apa? Tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 di situ dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, jadi Tuhan mau supaya ketika kita naik ke gunung Tuhan, naik ke rumah Tuhan, kita adalah bait Allah. Ya, tubuh kita harus kudus di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak bersumpah palsu, bersih tangannya, tidak melakukan kejahatan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Yaitu kita membangun mesbah. Dengan membangun mesbah. Mesbah artinya tempat kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, kalau pada zaman perjanjian lama mereka mempersembahkan mesbah dengan mempersembahkan lembu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi mesbah tempat kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, tempat pribadi kita di mana kita bisa mempersembahkan korban, pujian, penyembahan, doa kita, korban syukur kita kepada Tuhan. Seperti di rumah kita, mesbah pribadi di rumah kita. Mungkin ada tempat khusus, yang punya ruang doa, kita pakai membangun mesbah. Yang gak punya ruangan khusus untuk berdoa, bisa di kamar saudara, bisa di mana yang saudara merasa aman untuk berdoa. Di situ engkau membangun mesbah. Ya, jadi mesbah, ada itu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Jadi keluarga-keluarga membangun mesbah di dalam keluargamu. Ya, kami tiap minggu ada mesbah keluarga ya, setiap minggu ada, walaupun Sharon kerja di Bandung, tapi kita pakai ini, suruh kirim Zoom dan dia join. Saya dan Pak Bram tiap hari ada mesbah, berdoa bersama-sama. Walaupun Pak Bram di Kupang, nanti kita bersama-sama berdoa lewat video call atau apa ya, pokoknya kita harus berdoa, membangun mesbah setiap hari. Jadi setiap komunitas Kersel juga harus ada mesbah. Gereja kita ada mesbah yang dibangun di tempat ini, ya. Jadi mesbah itu harus kita bangun. Mesbah itu harus ada korban, ya. Kalau tidak ada korban, tidak ada api. Setiap mesbah itu harus ada korban. Harus korban yang dipersembahkan di atas mesbah, ya. Korban apa saja yang akan kita taruh di atas mesbah? Kita lihat ya, korban apa saja yang kita persembahkan di atas mesbah. Yang pertama adalah tubuh kita. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 di situ firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Jadi yang pertama yang harus kita persembahkan di atas mezbah adalah tubuh kita atau hidup kita yang kita persembahkan di atas mezbah, ya. Hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan, ya. Harus persembahkan mezbah yang terbaik dari hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang tidak beres di hati kita harus dibereskan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau mempersembahkan sesuatu, kalau ada yang gak beres, tinggalkan dulu persembahanmu. Pulang dan bereskan. Kalau masih ada yang tidak beres dari hidup kita, mungkin kita punya masalah dengan seseorang atau apa, kita bereskan dulu hati kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kuduskan hati kita. Supaya apa? Persembahan kita di atas mezbah itu berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa persembahan tubuh kita harus persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus menguduskan hidup kita sebelum kita mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita persembahkan di atas mezbah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi yang kedua adalah korban hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, ya. Jadi bukan hati kita dipatah-patah. Kok hati dipatah-patah ya? Tapi benar-benar hati kita tuh apa ya? Bertobat sungguh-sungguh, rindu, haus, lapar di hadapan Tuhan. Itu yang kita persembahkan di atas mezbah. Kita datang dan hati yang penuh sungguh-sungguh mau berubah, sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh Tuhan, kita rindu Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Itu yang kita persembahkan di atas mezbah. Sebab itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suka pada orang yang hatinya hancur, hatinya patah, hatinya remuk. Hati yang sungguh-sungguh lembut di hadapan Tuhan. Yang mau diajar oleh Tuhan, yang mau berubah, yang mau bertobat. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, hati yang patah. Ini Tuhan sangat suka, sangat berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, korban pujian dan ucapan syukur. Mazmur 50 ayat 23a. Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah, ya. Jadi siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan korban syukur kita ke hadapan Tuhan, itu apa? Kita memuliakan Tuhan. Itu sebagai korban yang memuliakan Tuhan. Ketika kita membangun mezbah pribadi kita, mezbah keluarga, mezbah jemaat, mezbah komunitas kita, kita datang dengan mempersembahkan tubuh kita, hati yang hancur, hati yang remuk, dan mempersembahkan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu berkenan kepada Tuhan. Itu sangat memuliakan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, ya. Sebab ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Nanti saudara akan saya sampaikan ini sesuatu yang luar biasa, bahwa ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal, sebab ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ya, saya akan bagikan ada kuasa yang begitu luar biasa ketika kita mengucap syukur. Yang pertama adalah kuasa pelipat gandaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang. 5.000 itu hanya untuk laki-laki doang yang tercatat di Alkitab. Biasanya dicatat cuma laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dicatat. Jadi perempuan, ibu-ibu yang di sini jangan tertolak ya. Karena kita nggak dicatat. Jumlahnya perempuan nggak dicatat, saudara. Cuma laki-laki yang dicatat, 5.000. Belum tambah ibu-ibu dan anak-anaknya. Waduh, lebih dari 5.000. Ya, ada kuasa pelipat gandaan. Ya, ketika
Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Yang ada hanya berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa nggak beri makan 5.000 orang? 5 roti 2 ekor ikan? Nggak mungkin. Impossible. Nggak mungkin. Masa 5 roti 2 ikan? Aduh, kita udah, kalau kita ya pasti kita, aduh gimana nih, cuma 5 roti 2 ikan, aduh gimana nih Pak Mancu, gimana Nana, gimana Aileen, gimana, aduh kita cari beli di mana ya? Pasti kita udah bilang, ayo beli di itu, di apa, beli roti di situ tuh, ada toko roti di situ, cepat. Di sana dulu tuh gak ada toko roti Bapak Ibu di Israel. Ya aduh di Israel tuh, waduh sepinya, mau cari toko roti di mana? Kendaraan juga susah, sepi ya. Kalau ke Israel itu jauh kalau mau jalan kaki loh. Yesus kemana-mana kan jalan kaki saudara. Mau cari toko roti gak ada. Yang Yesus lakukan adalah apa? Mengucap syukur. Lalu Yesus mengucap syukur dan menyuruh murid-muridnya membagikan roti itu kepada 5.000 orang. Apa yang terjadi? Terjadi mujizat pelipat gandaan. Wow, 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Bahkan ada sisa. Luar biasa dia ya Bapak Ibu ya. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur, amin. Jadi kalau kita mengalami kekurangan, kita mengalami masalah apapun dalam hidup kita, ya udah bersyukur aja deh. Karena ketika kita mengucap syukur, ada kuasa pelipat gandaan. Tapi kalau kita bersungut-sungut, malah tidak ada kuasa pelipat gandaan. Malah jawaban doanya tuh, malaikatnya pas mau datang ya, kan malaikat tuh lihat nih, siapa nih yang mau ucap syukur nih? Oh ini nih, Lydia, Aileen. Yang lain mau ucap syukur ya? Atau ada yang lain pas tuh doa-doa nggak dijawab. Aduh udah 2 bulan, 3 bulan kok Tuhan belum jawab sih. Aduh Tuhan gimana sih Tuhan, aduh udah 2 bulan loh kaji jawab Tuhan. Lalu kita mulai bersungut-sungut, kita mulai marah-marah sama Tuhan. Saya nggak mau ke gereja, ke gereja juga percuma. Udah ibadah rajin, udah kersel udah rajin, udah doa fajar, udah menara doa, udah apa lagi. Semua kegiatan di gereja diikutin. Tetapi kok doa saya nggak dijawab Tuhan. Kita mulai marah-marah sama Tuhan. Ketika malaikat udah mulai datang ya, udah membawa jawabannya pada kita, dia lihat kita marah-marah, langsung gak jadi. Bawa pulang, Tuhan gak jadi Tuhan, ini udah mau bawa, dianya marah-marah Tuhan, gak jadi kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu mau gak begitu? Gak mau kan? Jadi kalau kita udah berdoa, kita udah minta sama Tuhan, masih aja belum terjawab, tetap belajar mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur ada kuasa. Pelipat gandaan itu akan terjadi. Tiba-tiba engkau akan melihat Tuhan buat mujizat. Amin. Tiba-tiba. Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa sih? Kok bisa sih Tuhan? Ya, kita sampai terheran-heran, terkaget-kaget. Karena apa? Karena kita bersyukur, kita gak bersungut-sungut. Amin. Ya. Yang berikut, ada kuasa kebangkitan ketika kita mengucap syukur. Ya, ini kita belajar dari Lazarus. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44, Kak Rabin tolong. Di situ cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus ini saudaranya Marta dan Maria, kalau Bapak Ibu belum tahu ya. Marta dan Maria kan udah terkenal di Alkitab kan. Nah ini saudaranya Lazarus nih yang mati. Saudaranya Marta dan Maria. Ya, Lazarus itu sudah mati 4 hari di dalam kubur dan sudah berbau. Lalu Tuhan Yesus bilang gak apa-apa dia sedang tidur kok, gak usah khawatir kan. Terus apa yang terjadi? Yesus mengucap syukur sebelum Lazarus dibangkitkan. Coba kita baca ya, Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, ya waktu itu waktu zaman dulu ya, zaman sekarang juga masih ada sih di Israel kuburan yang di dalam gua batu. Ya jadi kuburan di Israel itu mereka tuh lubangin batu-batu yang besar, terus mayat-mayatnya dimasukkan dalam batu, terus tutupnya pakai batu juga, tutup kuburannya pakai batu. Jadi di situ
mereka mengangkat batu itu, artinya mereka di pintu-pintu kuburan itu batu kan diangkat gitu loh. Dari Lazarus, kuburan Lazarus. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah ini Yesus mengucap syukur nih, Lazarus belum dibangkitkan loh Bapak Ibu. Belum, itu belum dibangkitkan. Tetapi Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, jadi Lazarus belum dibangkitkan. Ya, doa Yesus belum dijawab. Tapi Yesus bilang, engkau sudah mendengarkan aku Bapa. Maksudnya Tuhan bilang bahwa Bapa tuh udah jawab bahwa Lazarus akan bangkit gitu loh. Jadi ketika kita berdoa, ya, sebelum kita menerima jawaban dari Tuhan, kita bersyukur bahwa kita menerima, itu yang namanya iman. Kita menerima sebelum kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita lanjutkan baca ayat yang 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya. Terus ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya Bapak Ibu lihat aja, ada kuasa kebangkitan ketika Yesus mengucap syukur sebelum Lazarus dibangkitkan loh. Yesus bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur engkau sudah mendengar doaku. Artinya apa Yesus bilang, aku bersyukur bahwa engkau sudah mendengar bahwa Lazarus pasti bangkit gitu ya. Jadi kita lihat bahwa ketika kita mengucap syukur, sebelum kita menerima jawaban dari doa-doa kita kepada Tuhan, kita sudah bersyukur. Ya, Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Buat anak-anakku, aku percaya mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang perkasa di bumi. Kita sudah perkatakan, walaupun itu belum terjadi, kita sudah bersyukur kepada Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Ya, jadi kita mengucap syukur. Apa yang nggak mungkin yang engkau alami saat ini? Mungkin engkau sedang mengalami apa yang engkau doakan sepertinya nggak mungkin ya. Udah berapa tahun gak punya anak, udah doa, udah berusaha tapi belum punya anak saudara. Jangan menyerah, saudara bersyukur aja. Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang kau minta. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Apa yang sudah mati aja bisa bangkit. Apalagi yang masih hidup saudara. Ya kan? Apalagi cuma sakit yang biasa gitu ya. Apalagi masalah apa yang saudara hadapi yang tidak mungkin Yesus selesaikan. Orang Lazarus yang mati udah 3 hari aja, yang udah berbau aja bisa bangkit Bapak Ibu. Udah bau loh, masih bangkit. Apalagi masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, rumah tangga kita, bisnis usaha kita, semuanya itu bagi Tuhan itu kecil. Bilang pada kiri kananmu, bagi Tuhan masalahmu itu kecil. Tuhan bisa melakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang mati aja bisa bangkit, ya kan? Oke, kita lanjut. Ada satu lagi korban yang menyukakan hati Tuhan, ya kita baca ya. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16, 3, 2, 1. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, saudara lihat. Kita memberi bantuan, kita berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara seiman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, ketika kita memberi bantuan kepada mereka, itu dikatakan itu adalah korban. Korban yang demikian itu berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara seimanmu, mereka misalnya ada lagi berkekurangan, kita membagi apa yang kita punya, kepada orang miskin, orang yang gak mampu, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Itu adalah satu korban yang berkenan kepada
Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, ini kan cuman begini aja. Kok? Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa korban-korban yang demikian itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuanmu. Karena itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kenapa di gereja kita Pak Bram suka membuat kita ini adalah peacemaker. Kita membawa damai kepada orang-orang di sekeliling, memberi bantuan, membawa pengaruh. Walaupun yang kita kasih sedikit, saudara. Ya, saya mau kesaksian waktu itu, Megi nggak ada ya. Waktu itu tahun lalu, tanggal 28 April 2022, kami dari WOW dan Samaritan Ministry, pas lagi puasa waktu itu di Cikarang, di Cibarusa belum mulai kersel ya. Ini belum ada yang semua yang datang di sini saya nggak kenal. Hanya saya kenal cuma hanya Megi sama Ibu Destia. Waktu itu kita inisiatif, kita bikin program loh, bagi-bagi di Cibarusa, bagi takjil, di amplop tuh kita kasih cuma 10.000. Itu ya dari pengurus yang nabur, terus dari ada jemaat Samaritan juga yang menabur. Kita taruh di amplop 10.000, terus kita ke Cibarusa, kita kumpulin RT, berapa RT tuh? 4 RT, sekitar 4 RT ya. Itu Megi mungkin Destia juga kenal orang-orang di situ juga ya waktu itu ya. Jadi dikumpulin aja orang-orang itu. Terus kita bagi-bagi takjil apa tuh ya. Dan saya lihat bahwa saya baru ingat, oh iya ya dulu kita pernah menabur, berbuat baik. Ternyata apa yang kita tabur itu menyukakan hati Tuhan. Apa yang kita tabur tuh gak sia-sia. Pasti kita akan menuai. Walaupun jumlahnya sedikit, Tuhan gak lihat jumlah. Tapi Tuhan melihat hati kita. Yang mau melayani, yang mau memberi bantuan, yang mau menolong orang lain. Itu tidak sia-sia. Ini di RT yang berbeda lagi ya. Yang tadi di RT berapa saya nggak tahu. Ini pindah lagi ke belakang, RT belakang ya. Jadi ada berapa RT yang kita kunjungi. Nah, ini RT yang beda. RT berapa lagi saya nggak tahu. Pokoknya ada 4 RT ya. Kemarin kita kunjungan ke berbagi kasih ke para pemulung. Membagi sembako, beras, minyak goreng. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyumbang. Apa yang Bapak Ibu tabur pasti akan menuai tidak sia-sia. Buat 33 orang pemulung bagi sembako. Kita jalan ke rumah-rumah mereka, saudara. Pasti kita yang mungkin pikir, ngapain jalan ke rumah mereka gitu ya. Tapi saudara, lihat tadi firman Tuhan berkata bahwa itu yang kita kasih bantuan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau pas ada kita mau menabur, Bapak Ibu langsung, hore saya mau nabur. Kenapa? Karena itu berkenan kepada Tuhan. Tuh ibu-ibunya happy kan Bapak Ibu? Dapat beras, sembako, minyak goreng. Luar biasa ya. Itu kita pikir kita cuma hanya bagi ke mereka yang sedikit kayak gitu ya. Tapi ternyata kita lihat firman Tuhan tadi itu korban loh. Korban yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau pelayanan ke orang miskin, saudara jangan tahan-tahan apa yang engkau punya. Tabur sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Pasti engkau akan menuai ya. Oke, kita lihat yang terakhir, apa yang terjadi ketika kita membangun mezbah. Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus terjadi ketika kita membangun mezbah. Kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu bacaan yang selanjutnya nanti Bapak Ibu baca sendiri, terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru.
yang mereka berbicara dalam bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru tuh, pencurahan Roh Kudus, lawatan Tuhan terjadi. Karena ada orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat. Di situ dikatakan bahwa mereka, orang-orang yang percaya itu berkumpul di satu tempat, ya. Kenapa mereka perlu berkumpul di satu tempat? Mereka perlu membangun mesbah, mesbah bersama. Mereka membangun mesbah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama, ya. Itu terjadi supaya apa? Mereka mau menerima janji Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi sebelum Yesus naik ke surga 40 hari setelah Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Ya, jadi setelah 10 hari Yesus naik ke surga, mereka sudah berkumpul menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di loteng Yerusalem. Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem pasti tahu, pernah ke loteng Yerusalem. Di situ kita sampai di loteng Yerusalem, kita berdoa di situ, kita mengalami lawatan Tuhan. Ya, ketika orang-orang percaya ini berkumpul, mereka memuji, menyembah Tuhan, maka terjadi pencurahan Roh Kudus buat mereka, Bapak Ibu. Jadi pencurahan Roh Kudus itu terjadi ketika ada orang-orang yang berkumpul di satu tempat, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, ya. Pencurahan Roh Kudus kenapa harus di satu tempat? Karena memang di situ ada orang-orang yang membangun mesbah sehingga Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Ya, Bapak Ibu kalau tahu yang lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, di Toronto, di Soe itu di NTT, Bapak Ibu, itu air berubah menjadi anggur. Burung-burung bisa bernyanyi. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat, mereka berdoa, mereka tidak henti-hentinya memuji Tuhan, sehingga terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, yang sekarang sedang terjadi, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu buka di YouTube, pelawatan Tuhan yang sedang terjadi, itu di kampus Asbury University di Amerika. Itu sedang terjadi lawatan Tuhan. Itu kenapa terjadi? Karena ada persekutuan kampus, ya. Persekutuan kampus biasa mereka, ya kalau di kampus-kampus biasa ada doa bersama, mereka ibadah bersama, ada 300 mahasiswa dan dosen, mereka beribadah. Setelah beribadah, mahasiswa 30 orang, ada 30 orang mahasiswa mereka nggak pulang. Mereka masih lanjut memuji, menyembah Tuhan, berdoa di tempat itu. Dan ketika mereka memuji, menyembah Tuhan, berdoa, Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga mereka berbahasa roh, mereka tidak bisa berhenti, lawatan Tuhan terjadi. Tidak bisa berhenti, bahkan sampai sekarang katanya udah berapa ratus jam. Itu enggak nonstop, orang datang. Dari mana-mana orang datang. Karena apa? Lawatan Tuhan turun. Pencurahan Roh Kudus terjadi karena ada orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa bersama-sama. Bapak Ibu mau terjadi lawatan Tuhan di tempat ini? Di kerselmu, di keluargamu? Bangun mesbah. Bangun mesbah dalam keluargamu. Bangun mesbah di kersel-kersel. Bangun mesbah di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang punya waktu, Bapak Ibu sudah dicanangkan oleh Bapak Gembala. Kita bikin jadwal dari tanggal berapa nanti Pak Har akan sharing. Bapak Ibu mau datang di sini berdoa bersama kerselmu, berdoa bersama keluargamu atau apa di sini boleh. Tergantung waktu saudara bisa hari apa, jam berapa datang berkumpul di tempat ini. Kita mau mengalami pencurahan Roh Kudus terjadi, ya. Kita mau mengalami lawatan Tuhan terjadi, Pentakosta yang ketiga terjadi bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota kita, dan bagi bangsa kita. Oleh sebab itu kita perlu membangun mesbah keluarga, mesbah pribadi, mesbah jemaat, mesbah komunitas, atau mesbah kersel, mesbah kota, dan mesbah bangsa. Makanya kenapa ada menara doa sekota, menara doa bangsa, ya ada, semuanya ada. Oke. Bapak Ibu, yang kedua, apa yang terjadi ketika kita membangun mesbah? Kita akan mengalami hidup kita diberkati, segala yang kita punyai diberkati, keturunan kita diberkati. Ini yang dialami oleh Obed Edom. Kita lihat di dalam 1 Tawarukh 13 ayat yang ke-14.
1 Tawarik 13 ayat yang ke-14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ketika ada tabut Allah di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dalam kersel kita, maka kita akan mengalami hidup kita diberkati. Bahkan orang-orang yang tinggal di rumah kita pun mendapat berkat. Mereka juga ikut diberkati karena ada mezbah di dalam rumah kita. Ada hadirat Tuhan di dalam rumah kita seperti yang dialami oleh Obed-Edom. Di situ dikatakan bukan hanya keluarganya aja yang diberkati, tapi segala yang dipunyainya. Segala yang dipunyai diberkati. Keturunannya juga diberkati. Anak-anaknya sampai keturunan keberapa diberkati. Yang terakhir ayatnya 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 1 Tawarik 26 ya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya, anak sulungnya bernama, ini banyak ya anaknya, Yosabat. Anak yang kedua Yoa, ayat ketiga, keempat, kelima. Anaknya 5 Bapak Ibu. Wow, berkatnya luar biasa. Anak banyak tuh banyak berkat Bapak Ibu. Jangan takut punya banyak anak. Saya 3 loh. Ya. Mana? Ada 7. 8. Banyak ya, 8 loh. Sebab Allah telah memberkati dia. Terus ayat yang ke-6. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan. Nah, anak-anaknya juga diberkati, mereka tuh memegang pemerintahan. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Terus ayat 7. Anak Semaya, itu dia tuh. Orang-orang yang gagah perkasa, pokoknya keturunan Obed-Edom tuh gagah perkasa semua. Ayat 8. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap dalam pekerjaannya itu 60 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Bayangkan. Anak-anaknya disebut keturunan yang gagah perkasa, cakap dalam pekerjaannya. Bahkan 60 orang yang dari keturunannya, keluarganya semuanya diberkati. Bapak Ibu mau keturunanmu, anak cucumu, sampai keturunan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Terus semuanya diberkati, amin. Bangun mezbah di dalam hidup. Persembahkan korban tubuhmu, hidupmu, korban ucapan syukur, hati yang remuk. Hati yang hancur, engkau akan melihat hidupmu diberkati, segala yang engkau punyai diberkati, bisnis usaha pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati, orang yang bersama-sama engkau, yang tinggal bersama engkau, bahkan karyawan-karyawanmu, semuanya akan diberkati karena engkau membangun mezbah.